Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Akhirnya aku Ami bikin lagi video di YouTube. Hari ini aku mau bahas tentang bisnis ibu rumah tangga yang mungkin prospektif untuk bisa dikerjakan di rumah selama wabah COVID-19. Kita tahu COVID-19 ini, wabah ini, krisis ini itu berdampak banget sama semua sektor. Aku kan jualan hijab ya. Nah, udah mulai berasa tuh daya beli market tuh udah mulai menurun. Kenapa sih kira-kira menurun teh? Gitu kan ada yang nanya. Ya iya pas menurun gitu, apalagi aku produknya hijab yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Jadi di masa-masa krisis seperti ini, di masa-masa wabah seperti ini, orang-orang itu bakal ngerem jajan, orang-orang itu bakal ngerem belanja, dan mereka akan lebih memprioritaskan uangnya untuk dibelanjakan ke kebutuhan pokok. Kurang lebih kayak gitulah ya gambarannya. Nah, oleh sebab itu sekarang kita akan bahas tentang produk-produk atau bisnis-bisnis ibu rumah tangga yang bisa dikerjakan dari rumah selama wabah COVID-19. Oke teman-teman, jadi kalau pendapat aku sebenarnya kejadian wabah COVID-19 ini meskipun berdampak kepada hampir semua sektor, tapi banyak banget hikmah yang bisa kita ambil. Salah satunya adalah kalau misalnya kita lihat dari segi bisnis, kalau kita lihat dengan wabah COVID-19, kita kan diharuskan di rumah aja, harus ada social distancing. Nah, itu kan membuat orang jadi nggak bisa gerak dengan bebas, nggak bisa keluar rumah, nggak bisa kumpul-kumpul gitu kan. Nah, justru di sini itu akhirnya semua orang menyadari gitu, bahwa bisnis masa depan itu ya bisnis online. Contohnya gini loh, abang-abang tukang bakso yang dia biasa jualan di gerobak setelah wabah COVID-19 itu pasti akan ngerasain banget penurunan penjualan. Dan sekarang ternyata banyak ibu-ibu rumah tangga yang mengambil kesempatan ini dengan jualan bakso dari rumah. Gimana caranya? Ini contohnya aku punya temen. Ini aku ambil contoh aja yang stok-stok produk yang ada di rumah ya. Jadi ini teman aku namanya Bakso Umi, namanya Teh Tifa. Dia jualan bakso mentah dikemas kayak gini. Isinya ada bakso, ada sayuran, ada tahu, ada mie dan sebagainya. Dan ini dia pasti jualan di saat wabah kayak gini, jualan makanan kemasan kayak gini, itu pasti bakal laku banget. Kenapa? Karena orang-orang bisa masak ini semua di rumah, jadi lebih higienis, lebih terjaga kebersihannya. Nah, ini juga teman-teman bisa lihat sebagai peluang sih kalau aku lihatnya. Kita lihat ini sebagai peluang, kita bisa banyak peluang-peluang bisnis baru yang bisa kita lirik di saat wabah COVID seperti ini. Kalau menurut aku kayak gitu. Jadi itu hikmah juga. Nah, buat teman-teman yang mungkin tetangganya jualan bakso atau misalkan saudaranya jualan bakso dan ngerasain penjualan baksonya udah mulai sepi. Nah, ini bisa jadi solusi banget. Teman-teman yang udah melek online bisa bantu mereka untuk mulai go online, mulai jualan dikemas seperti ini gitu. Jadi bisa dijual online, jadi dikirim pakai GoSend dan sebagainya, atau dikirim pakai GoFood. Nah, itu kan sudah jadi solusi. Jadi kadang dari setiap masalah itu pasti akan ada hikmah dan pasti akan ada kebaikan. Dan itu kan udah Allah janjikan gitu ya, si paket. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, seperti ini mungkin beberapa orang-orang yang pintar ngebaca peluang, mereka itu bisa ngebaca peluang untuk bisnis baru, atau nggak bisnis baru pun bisa jadi bisnis yang lama tapi dia dia buat dengan konsep baru gitu, dengan penjualan secara online. Terus satu lagi, ada lagi contoh, itu temanku di grup Muslimahpreneur, tadi pagi aku cek di grup ada ibu-ibu yang jualan sayur online. Itu keren banget menurut aku. Kalau mang-mang sayur mungkin sekarang keliling agak sepi, atau bahkan beberapa perumahan itu ditutup kan. Kalau di tempat aku di sini beberapa perumahan itu ditutup, penjual nggak boleh masuk sembarangan. Nah, ini kesempatan yang bagus banget buat teman-teman tukang sayur atau teman-teman yang mau buka bisnis baru atau ngebaca peluang usaha baru.
dengan jualan sayur online. Sekarang peluang usaha berikutnya, itu peluang usaha ketiga adalah jeng jeng minuman kesehatan. Teman-teman ngerasa nggak sih, setiap ada video viral, entah itu dari pakar kesehatan, entah itu dari dokter, yang bilang misalkan si produk A itu bisa ngebantu meningkatkan daya tahan tubuh dan mencegah kita dari tertularnya virus COVID. Itu dijamin banget tuh produk bakal langsung habis di pasaran, harganya jumpalitan langsung naik. Contohnya jahe. Itu jahe tadinya harganya nggak seberapa di pasar, setelah ada informasi bahwa jahe itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh, minuman herbal dan sebagainya tuh semacam jamu-jamuan kayak gitu, itu langsung laku di pasaran. Ya nggak sih? Rasa nggak sih? Kalau aku ngerasa banget, soalnya terakhir aku beli jahe 5.000 rupiah tuh cuman dikit banget lah, dan itu di pasar, apalagi tukang sayur. Itu hanya karena ada himbauan bahwa rempah-rempah, obat-obatan herbal itu bisa menyehatkan tubuh dan mencegah kita supaya nggak mudah tertular sama COVID. Dan itu langsung laku di pasaran. Jadi intinya adalah produk-produk kesehatan, produk-produk yang mungkin bisa meningkatkan daya tahan tubuh itu pasti sekarang lagi laku banget di pasaran. Contohnya ini lemon, penjual lemon pasti lagi mungkin ya, bismillah insyaallah, semoga penjual lemon ini mungkin sedang panen. Penjual madu juga, saya tuh sampai mau gosok madu dari toko herbal langganan, itu susahnya Masya Allah. Itu di toko offline, aku biasa beli madu di situ, tokonya offline, aku gosok ternyata banyak madu yang udah kosong. Dan akhirnya adalah ini dia temanku jualan madunya online. Dan ini tuh kesempatan banget sebenarnya buat semua para pedagang mau jualan apapun itu untuk go online, karena ya begitu, sekarang serba susah. Ibu-ibu kan sehari buka handphone berapa kali, punya WhatsApp, punya Facebook, punya Instagram. Jangan hanya dipakai buat TikTokan itu handphone. Yuk ibu-ibu produktif, kita di masa wabah, di masa krisis ini, apalagi mungkin yang suaminya kena PHK atau suaminya dirumahkan dan sebagainya, insya Allah kita bisa bantu perekonomian, bisa nambah penghasilan dari rumah. Contohnya dengan produk-produk tadi, frozen food, sayuran online, terus minuman kesehatan. Ini macam-macam kayak gini mereka banyak buka reseller kok. Yuk dicoba. Dan ini adalah produk terakhir. Jadi sebelumnya aku mau cerita dulu. Jadi beberapa minggu yang lalu aku itu bikin gerakan di Facebook, ngejakin para produsen fashion untuk bikin masker. Nah, saat itu himbauan dari pemerintah tuh untuk menggunakan masker kain tuh belum ada. Tapi saat itu aku berpikir ke sana, ke masker kain. Kenapa? Karena itu bisa jadi alternatif untuk kita yang sehat. Itu sebenarnya hasil diskusi brainstorming aku sama beberapa teman dokter. Jadi biar supaya orang-orang yang panik ini, orang-orang sehat yang panik itu jangan borong lagi masker medis gitu loh. Nah, dengan salah satu caranya adalah menggaungkan, mensosialisasikan masker kain. Dari situ aku ngajakin untuk para produsen untuk bikin masker kain, dan akhirnya aku juga produksi masker kain yang murah banget supaya semua orang bisa menjangkau, semua orang bisa membeli. Dan kalau disebut perspektif di era sekarang, di waktu wabah ini, bisa jadi ini prospek sih. Jadi aku pakai kain katun Toyobo 2 lapis, di dalamnya bisa diselipin tisu kayak gini, dimasukin lapisan filter. Jadi yang sehat tuh pakai masker kain aja. Gini pakainya, terus diikat bisa. Kurang lebih kayak gitu. Nah, dan tahu nggak teman-teman, aku mau kasih bocoran aja. Aku jual masker kain ini, aku open PO masker kain ini. Per hari ini sekarang Amili lagi produksi 100.000 piece masker kain. Jadi buat teman-teman yang sekarang mentok, bingung, penjahitnya nggak ada kerjaan, dirumahkan, karyawannya dirumahkan, penjualannya menurun, yuk bisa mulai menjual produk-produk yang mungkin masih prospek atau yang mungkin masih sejalan dengan bisnis kita sebelumnya gitu.
Dan ada beberapa teman-teman aku juga yang mereka akhirnya bantu produksi APD. Sebenarnya ini jadi win-win solution kalau menurut aku, bukan oportunis ya, tapi win-win solution. Di lapangan APD atau seperti masker kayak gini benar-benar dibutuhkan, semua orang lagi nyari. Di sisi lain kita juga bisa ngasih kerjaan buat para penjahit, buat karyawan kita. Jadi karyawan kita nggak jadi dirumahkan. Untuk di saat waktu wabah seperti ini memang bukan saatnya kita untuk ngambil keuntungan sebesar-besarnya. Saat ini aku kesampingkan dulu tuh soal branding, karena sebisa mungkin ya aku jual murah. Masker ini aku jual murah banget. Karena ya tujuannya tadi win-win solution. Kita bantu orang yang lagi membutuhkan produknya, dan kita juga bantu karyawan-karyawan kita supaya mereka nggak jadi dirumahkan, mereka tetap ada kerjaan. Gitu, kurang lebih, mohon maaf kalau kelamaan, tapi semoga ada manfaatnya. Makasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.